Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat Wal Adiyat, insya Allah. Namun sebelum kita membacakan surat dimaksud, perlu kami sampaikan ada suatu ralat kaitannya dengan maknanya ayat liyurau a'malahum dalam surat Az-Zalzalah pada tayangan video sebelum ini, yaitu surat Az-Zalzalah terkait ayat liyurau a'malahum. Ini perlu kami sampaikan tashih makna, harap dimaklumi, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim liyurau a'malahum, supaya yento diweruhake. Jadi di situ binaknya fi'il tersebut mabni majhul, bukan mabni maklum. Kemarin pada tayangan video sebelum ini itu ada salah makna, maka perlu kami luruskan agar semuanya dapat memperhatikan penasihan makna dimaksud. Liyurau a'malahum, supaya yento diweruhake sapa annas a'malahum ing piwalese pira-pira amale annas. Jadi di hari kiamat itu besok semua manusia akan diperlihatkan, didohake, diweruhake, ditunjukkan, begitu loh, balasan amal-amal semua manusia yang berbuat atau beramal solih, ya akan melihat, akan ditunjukkan balasan amal solihnya. Orang yang waktu hidup di dunianya beramal jelek, beramal syar, juga besok akan diperlihatkan balasan amal jeleknya. Sekali lagi saya ulang, maknanya liyurau a'malahum, supaya yang tadi duduhake atau ditunjukkan sapa annas a'malahum ing balesane utawa jazae pira-pira amale anas. Maka pada berikutnya ayat menegaskan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah berikutnya menegaskan, siapapun yang berbuat khair sekecil darah pun. Jadi sekecil darah pun. Di sini diberi tafsiran maknanya zinata namlatin sohirotin, yaitu sebobote semut pudak. Semut pudak itu kecil kan, berapa gram itu amal baik yang segitu tetap akan melihat balasannya.
akan melihat jazanya. Demikian juga sebaliknya, orang yang berbuat syar sekecil darah pun besok juga akan melihat balasannya. Demikian untuk penasehan makna terkait dengan ayat liyurau a'malahum pada surat Az-Zalzalah pada tayangan video sebelum ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, selanjutnya mari kita ikuti pembacaan ayat surat Wal Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Wal Adiyat utawi surat Wal Adiyat. Watu sama surat al-adiyati biwairi wawin. Jadi surat ini disebut wal adiyat. Juga disebut al-adiyat tanpa wawu. Ada nama wal adiyat, kemudian juga ada nama tanpa wawu yaitu al-adiyat. Makiyatun iku bangsa Makkah. Au madaniyatun utawa bangsa Madinah. Ihda asrata iku 11 apane ayatan ayate. Jadi surat Wal Adiyat atau Al Adiyat ini adalah Makkiyah atau madani atau madaniyah. Jadi ada dua versi. Ada yang mengatakan Makkiyah menurut kaulnya Ibnu Mas'ud wa ghairihi. Itu Makkiyah. Sedangkan menurut kaulnya Ibnu Abbas wa ghairihi itu madaniyah. Dua versi, ada yang menyatakan Makkiyah, ada juga yang menyatakan madaniyah. Ayatnya ada 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang dat kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Wal adiyati dhabha. Wal adiyati demi pira-pira jaran. Jaran kang digunakake perang. Al khail tu'addu fil ghazwi. Wal adiyati demi pira-pira jaran perang. Jaran yang memang disiapkan dan terlatih untuk digunakan perang di medan perang. Ini tidak sembarang kuda. Jadi kuda khusus yang mempunyai keahlian khusus dan terlatih untuk digunakan perang di medan perang. Namanya al-adiyat. Demi pira-pira jaran kang disiapake kanggo perang. Dobhan hale kelawan terengah-engah. Artinya apa? Ini kuda itu perutnya itu begitu loh, bersuara. Bukan beringingehnya. Jadi dari perutnya itu menimbulkan suara. Karena dia habis lari yang begitu kencang. Gitu. Jadi itu bersuara. Terengah-engah itu namanya. Dia dilatih untuk lari dengan kencang juga. Dilatih untuk melakukan serangan-serangan yang mendadak. Jadi tidak sembarang kuda
kuda yang disiapkan yang hebat untuk digunakan perang. Yang suaranya begitu terengah-engah. Jadi dobhan ini jadi maf'ul mutlaknya fi'il yang dibuang. Jadi hale terengah-engah kelawan terengah-engah temenan. Suaranya dari perut, bukan dari mulutnya yang beringingah itu, bukan hehehe, bukan gitu. Gitu. Nah, ini namanya dobha. Fal muriyati mengko nuli demi pira-pira jaran kang memercikkan api. Qadhan kelawan telapak kakinya. Jadi kalau lari ini kakinya kan begitu gitu. Sampai memercikkan api dari telapak kakinya kuda tadi. Saking kerasnya menginjakkan tanah itu. Jadi ini kuda yang benar-benar memang disiapkan untuk perang. Fal mughirati subha. Fal mughirati mengko nuli demi pira-pira jaran kang nerjang. Jadi memporak-porandakan musuh dengan serangan yang mendadak sehingga musuh kocar-kacir. Ini kan kuda, ada pasukan berkuda, khusus pasukan berkuda, kuda-kuda istimewa. Kalau menerjang dengan mendadak, maka itu musuh kocar-kacir, berantakan. Ini namanya mughirat. Fal mughirati mongko nuli demi pira-pira jaran kang ngocar-ngacir musuh. Subhan ing dalem waktu subuh. Jadi ini serangan fajar dengan mendadak, musuh belum siap, masih tidur nyenyak, diserbu dengan mendadak sehingga kocar-kacir itu musuhnya. Ini terjadi di dalam sejarah perang dalam Islam untuk menghadapi serangan-serangan para kufar, orang-orang kafir yang memusuhi Islam waktu itu. Ini banyak orang Islam yang dibantai, yang dibunuh. Maka Islam harus melakukan pertahanan, bela diri. Bukan berarti Islam itu radikal. Bukan berarti Islam itu aliran keras, bukan. Tapi untuk mempertahankan, menegakkan ajaran Allah, syariat Allah, menegakkan kalimatullah, kalimatullahi liyal ulya. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin fa asarna bihi naq'a. Fa asarna mongko nuli mawur-mawurake. Fa asarna mongko nuli mawur-mawurake utawa membekaske apa mughirat bihi ing dalem panggonane musuh nak'an ing bleduk. Begitu pasukan berkuda yang menerjang dengan mendadak, menyerbu dengan mendadak, ini debu-debu pada berterbangan sampai suasana menjadi gelap karena terpenuhi oleh debu dari bekas tadi loh. Kuda lari begitu mendadak, kan pasukan kuda ini nggak hanya satu regu menyerbu dengan serangan mendadak sehingga membubarkan debu-debu, menaburkan debu-debu yang memenuhi udara atau suasana sehingga gelap. Musuh berkocar-kacir, berantakan. Ini fa'athar nabihi nak mongko nuli mawur-mawurake atau bekasake
apa al-mughirat bi ing dalem panggonane musuh dimakani aduwihina utawa ing dalem eka-eka waktu au bidzalikal wakti nak'an ing pira-pira bleduk hubaran. Jadi beleduknya menjadi bertebangan di udara sehingga suasana jadi gelap. Di saat itu menyerbu dengan mendadak. Serangan pajar. Musuh kocar kacir. Bawasatna mengkonoli nerjang ning nggone tengah-tengah. Tahu-tahu itu pasukan berkuda langsung menyerbu di tengah-tengah pasukan, tengah-tengah musuh. Bawasatna mengkonoli nerjang atau nyerbu nek tengah-tengah ing dalam tengah-tengah musuh apa al-mughirat bihi kelawan nak'a kelawan debu yang bertebangan tadi jam'an ing kumpulan musuh. Jadi di situ ada gerombolan musuh yang lagi belum ada persiapan, tahu-tahu diserbu dengan mendadak. Kocar kacir itu musuhnya. Nyerbu langsung masuk di tengah-tengah medan perang. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Innal insana saat temene menusa yang kafir nih, al kafir. Li rabbihi lakanut. Li rabbihi maring pangerane insan lakanutun yakti iku banget kufure. Uta akeh kufure. Jadi orang kafir itu sungguh kata Allah sangat banyak kufurnya. Sudah enggak mau iman, enggak percaya nikmat-nikmat Allah dikufuri. Karena angas pada Allah, enggak percaya sama Allah. Nah, ini sungguh kata Allah bahwasanya manusia yang kafir tuh benar-benar sangat kufur terhadap Tuhannya. Wa innahu lan sak temene insan ala dzalika ing atase ika-ika kufure insan la syahid yakti iku wong sing nekseni. Dan juga manusia itu menyadari sungguh sadar terhadap kekufurannya itu sadar. Artinya apa? Mereka sebetulnya tahu bahwa di sana itu ada Allah, ada Tuhan. Dunia ini dikendalikan Tuhan. Sadar betul, cuma dia nggak mau mengakui gitu loh. Tapi sadar bahwa dia bersaksi bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar kekufuran. Nah, wa innahu ala dzalika la syahid. Terhadap kekufurannya dia menyaksikan. Aku benar-benar orang sing kafir. Jadi menyadari juga atas kekufurannya orang kafir. Semua orang kafir ini yang bilang Allah. Orang kafir manapun di seluruh dunia. Enggak di Arab tak. Ya seluruh dunia. Itu sungguh manusia yang kafir itu terhadap Tuhannya benar-benar kufur. Dan dia menyadari, menyaksikan atas kekufurannya. Menyadari betul dia menyaksikan atas kekufurannya. Wa innahu lan sak temene insan li hubbil khairi maring seneng bondo donya la syadid iku yakti banget. Nah, manusia yang kafir itu sangat masya Allah sangat over gitu loh dalam mencintai dunia, harta bendanya. Jadi lebih cinta terhadap harta benda, terhadap dunia ini daripada mencintai Allah. Jadi sangat mencintai terhadap dunia, harta benda. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sehingga akhirnya dia itu bakhil, enggak mau berbakti kepada Allah, enggak mau menginfakkan kekayaannya. Orang kafir
Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sungguh kata Allah, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Orang yang kafir itu sangat-sangat mencintai harta benda dunia ini loh. Maka mereka itu ya begitulah, seneng ngumpul-ngumpul lagi dunia. Bahkan itu dalam ayat yang lain apa nggih? Orang ini kalau dikasih dunia seisinya untuk apa nggih? Untuk menebus dosanya. Andai kata dia melihat dosa itu melihat siksa, dia kepengen nebus. Dunia seisinya mau digunakan untuk nebus siksa. Ya Allah. Jadi orang kafir ini dikatakan dalam ayat ini benar-benar sangat mencintai harta. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apa ta mongko ora padha ngerti sapa insan idza bu'thira ing dalem nalikane ditokake sapa apa ma perkara fil kuburi kang tetep ing dalem pira-pira kuburan, yaitu para mayit-mayit dalam kuburan itu ketika suatu saat nanti dikeluarkan, dihidupkan kembali untuk dihisab, wa khusila lan dibongkar, diperlihatkan, diviralkan. Bahasa sekarang diviralkan. Wa khusila lan dibongkar utawa diterangake, dicethakake ma apa perkara fisuduri kang tetep ing dalem pira-pira dodo, pira-pira ati. Semua orang-orang yang dalam kuburan suatu saat dari zamannya Nabi Adam ila yaumil kiamah dikeluarkan semua dari kuburan masing-masing, dihidupkan kembali untuk dihisab. Kemudian apa yang pernah dirahasiakan dalam dada mereka dibongkar oleh Allah, diperlihatkan gitu loh. Kemarin dalam ayat Az-Zalzalah itu liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apakah orang kafir itu tidak tahu ketika apa yang di dalam kuburan itu dikeluarkan? Orang-orang yang mati dikeluarkan lagi, dihidupkan lagi. Kemudian rahasia hati mereka dibongkar, dinampakkan. Inna rabbahum ing sak temene pangerane wong akeh, yaitu mana fil kubur, wong-wong akeh manusia yang dalam kuburan itu. Inna rabbahum ing sak temene pangerane wong akeh, bihim kelawan wong akeh. Yauma idzin ing dalem iki dinane orang dikeluarkan dari kuburan, dihidupkan kembali. La khabir yakti iku dat kang maha wicaksana, maha mengetahui segala apa saja yang ada dalam hati mereka, kekufuran mereka, juga amal perbuatan mereka. Pokoknya nanti akan dibongkar semua di hari ini, yaitu hari manusia dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali dari kuburan masing-masing. Nah, semoga kita semua diberi inayah, hidayah, taufiknya, sehingga kita tidak menjadi orang yang kafir. Semoga kita tetap iman, Islam, ihsan, sampai husnul khotimah, diridhoi Allah. Amin Allahumma amin. Ilahuna nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa qala wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.